Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Quran, NIM 2003 03 01 00, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2021. Pada kesempatan ini saya akan membacakan tugas review buku ke-11, Sosiologi Komunikasi, tentang perubahan komunikasi budaya dan sosial, kerangka kerja untuk mengkomunikasikan perubahan sosial. Komunikasi untuk perubahan sosial diselenggarakan di tengah para pemimpin globalisasi, baik dalam menghasilkan transformasi politik skala besar ekonomi di seluruh negara yang diselenggarakan, diglobalisasikan pembangunan, dan dalam proses dukungan aktivitas yang menentang dampak globalisasi yang menjatuhkan. Digambarkan sebagai kompresi ruang waktu dalam pergerakan modal, barang, tenaga kerja, jasa, dan gambar lintas batas nasional. Globalisasi telah disertai dengan pergeseran dramatis dalam kepemikiran modal dan sumber daya, konsolidasi sumber daya dan kekuasaan di tengah ibu kota transnasional pada tahun 1999, 2001, 2005. Kerangka kerja konsepsi dari globalisasi dapat ditelusuri hingga ke intervensi pembangunan pasca Perang Dunia Kedua yang berupaya membuka negara-negara kepada koperasi transnasional yang berbasis di Asia yang dikandung dalam ambisi politik Perang Dingin. Selama 4 dekade terakhir, organisasi politik dan ekonomi dunia telah dirumuskan di bawah kerangka neoliberalisme, diintegrasikan dalam ideologi pasar bebas, dan ditandai oleh keuangan ekonomi global, minimalisasi dukungan negara untuk program kesejahteraan, dan meminimalkan hambatan untuk perdagangan bebas. Konstruksi dan proses simbolis komunikasi perubahan sosial telah menjadi jantung transformasi neoliberal dari negara-negara global yang dibentuk oleh lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, International Monetary Fund, dan World Trade Organization di satu sisi, dan badan-badan pembangunan seperti Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat, Departemen for International dan Bantuan Swiss, dan lain-lain. Di tangan ONC, program komunikasi pembangunan yang dikompakan dalam ambisius perubahan sosial telah menjadi bagian integral dari promosi perdagangan bebas dalam iklim pasca Perang Dunia Kedua, dan setelah itu dalam reorganisasi ekonomi lokal melalui program penyesuaian struktural yang ditetapkan secara individual dan strategi pengurangan kemiskinan. Setiap bentuk teori yang menyatakan bahwa penelitian objek didasarkan pada politik menyeluruh yang menetapkan hal tersebut, bahwa yang kronologis formasi kita bekerja dengan dibentuk oleh politik komunis di mana mereka datang untuk mengambil bentuk tersebut. Oleh karena itu dapat menarik perhatian pada klaim yang dibentuk tersebut sebagai komunikasi partisipasi yang didasarkan pada kehidupan masyarakat yang diarahkan untuk mengubah kebijakan sosial dan ekonomi yang tidak seimbang dari
neoliberalisme yang konsisten untuk kesenjangan global kontemporer. Banyak debat kontemporer tentang komunikasi untuk cago sosial telah muncul di sekitar konsep kebudayaan. Penggolongan budaya sebagai tradisi membentuk dasar dari bentuk paling peduli dari literatur komunikasi perubahan sosial. Literatur ini sebagian besar muncul dari latar yang diterapkan di mana peran komunikasi sedang dipelajari dalam ranah evakuasi dalam menghasilkan perubahan sosial. Dikembangkan teori-teori universal yang menempatkan perubahan sosial sebagai solusi untuk masalah budaya. Dengan demikian, teori pertumbuhan universal yang dikembangkan berhasil memodernisasinya dalam kebudayaan. Kerangka modernisasi ini bersifat rasis dan imperialis dalam memperlakukan kebudayaan. Dengan studi dan teori yang terletak dalam paradigma ini memproduksi logika rasis. Kritik komunikasi untuk perubahan sosial pasca kolonial dan dekolonial memunculkan konsep kebudayaan sebagai situs untuk interpretasi alternatif. Dalam buku ini kita tahu bahwa mereka menawarkan kerangka kerja konseptual untuk mencermati cara-cara di mana budaya telah dihapus, dilandasi, dan katalis dalam berbagai tradisi yang telah terbangun melalui cara-cara teoritis, metodologis, dan praktis untuk melakukan komunikasi untuk perubahan sosial. Berdasarkan kerangka kerja yang berasal dari pekerjaan yang kita tahu baru dan dalam percakapan dengan intervensi perubahan sosial yang berkesinambungan, buku ini secara spektif menjabarkan sebagai cara kebudayaan muncul dalam literatur, metode, dan aplikasi komunikasi perubahan sosial. Berbagai modalitas pembentukan pengetahuan, metodologi, dan praktik dalam komunikasi untuk perubahan sosial dibandingkan dengan satu sama lain, terutama memperhatikan pengobatan mereka tentang konsep kebudayaan. Komunikasi dalam struktur sub-atomotik yang menantang membentuk dasar dari paruh kedua buku ini menguraikan rumusan kunci dari akar rumput berbasis masyarakat, pendekatan orikultural yang secara eksplisit diarahkan pada activating struktur transformasi melalui penetapan struktur ekonomik alternatif dan politik yang keduanya mempertanyakan asumsi neoliberalisme yang diterima begitu saja dan menawarkan ruang transformatif untuk menantang asumsi tersebut. Tujuan dalam bab ini adalah untuk menawarkan pertama, peta komunikasi perubahan sosial, forum dalam latar belakang, konfigurasi, globalisasi politik, dan examining peran komunikasi untuk perubahan sosial secara historis dalam mencapai hegemoni neoliberalisme, baik dalam bentuk intervensi pembangunan top-down dan dalam bentuk intervensi komunikasi pembangunan partisipatif. Proses perubahan sosial, politik, dan ekonomi global di bawah neoliberalisme telah dipahami dan dilaksanakan melalui komunikasi, membuka ekonomi dan menghasilkan
inciting sesuai, sementara pada saat yang sama membingkuk proses-proses ini dalam bahasa dari pengentasan kemiskinan, perubahan ekonomi, dan pembangunan. Dalam teori tentang proses globalisasi, para pakar menarik perhatian pada pola pemerintah neoliberal yang mendukung logika globalisasi modern yang diterapkan dalam mempromosikan ekonomi pasar bebas, liberalisasi perdagangan, minimalisasi tarif dan subsidi, dan privasi sektor publik. Mulai bab ini, kita tahu bahwa bab ini menggambarkan pada kerangka kerja menyeluruh untuk mengintegrasi pendekatan berbeda untuk komunikasi perubahan sosial, membandingkan paradigma yang berbeda tentang perubahan sosial dan peran komunikasi dalam paradigma ini. Pembandingan ini akan berfokus pada kesamaan dan perbedaan antara paradigma dan situasi paradigma dalam konteks proses politik dan ekonomi yang lebih luas secara global, yang mengarah pada hubungan komunikasi untuk sosial dalam teori tentang proses globalisasi. Para pakar menarik perhatian pada pola pemerintah neoliberal yang mendukung logika globalisasi modern yang diterapkan dalam mempromosikan ekonomi pasar bebas, liberalisme perdagangan, meminimalisasi tarif dan subsidi. Demikian dari saya, selamat malam.